Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang hidrokarbon. Hidrokarbon ada 3, ada alkana, alkena, alkuna. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang alkana yang memiliki rumus deret homolog CnH2n+2. Nah, di depan kalian sudah ada nama-nama alkana dari C1 sampai C10. Nah, jumlah H akan menyesuaikan dengan jumlah C-nya. Kita lihat, jika di sini C-nya 1, berarti N-nya 1. Nah, H-nya berarti 2 kali 1 tambah 2, sehingga H-nya pasti 4. Jika C-nya 2, maka N-nya 2, masukkan ke sini. Akan didapat H-nya 6. Nah, begitu seterusnya sehingga didapat nama-nama berikut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana tata nama senyawa alkana. Misalkan ada soal seperti ini. Maka pertama yang harus kamu lakukan adalah cari rantai terpanjang, baik lurus, belok, mau bulak belok juga boleh. Yang penting tidak putus. Kita coba cari, misalkan rantai yang paling terpanjangnya ini, berarti 1, 2, 3, 4, hanya 4. Bagaimana kalau kita belokkan dari sini? 1, 2, 3, 4, juga cuma 4. Coba kita belokkan ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mulai dari bawah, terus belok lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata itu 6, berarti rantainya paling panjang di antara rantai yang lainnya. Nah, setelah kita dapat rantai terpanjang, maka kita beri kotak. Berarti rantai terpanjangnya dari sini sampai ke sini. Itu adalah rantai terpanjangnya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, langkah selanjutnya kita beri nomor. Kamu boleh memberi nomor dari bawah, boleh dari sebelah kanan. Syaratnya adalah harus yang paling dekat dengan cabang. Cabang itu yang mana? Cabang itu yang tidak di kotak, tidak terkena kotak. Jadi kalau kotaknya yang ini, berarti cabangnya yang ini, dan yang ini. Itu adalah cabang karena tidak kena kotak. Nah, kita lihat jika diberi nomor dari sebelah sini, cabang pertama ada di sini. Berarti 1, 2, 3. Di C nomor 3. Sedangkan kalau kita memberi nomor dari sini, cabangnya sebelah sini 1, 2. C-nya di nomor 2. Berarti kita harus memberi nomor dari sebelah sini. Ini nomor 1, yang ini nomor 2, yang ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, dan ini nomor 6. Nah, setelah didapat nomor 1 sampai nomor 6, setelah itu kita analisis nama cabangnya. Nah, CH3 itu namanya adalah metil. Jadi yang ini metil, yang ini metil, yang ini juga metil. Nah, kita lihat namanya, kita lihat di nomor berapa saja. Di sini ada di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Maka namanya 2,3,4 karena semuanya sama metil dan ada 3, makanya namanya jadi trimetil karena metilnya ada 3. Dan yang dikasih kotak itu adalah C-nya ada 6. Dan nama C6 itu namanya heksana. Jadi heksana. Maka nama dari rantai ini adalah 2,3,4 trimetil heksana. Trimetil heksana tidak boleh ada spasi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal berikutnya.
Seperti yang tadi, pertama kita cari adalah rantai terpanjangnya. Kita hitung dari rantai yang paling lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana kalau kita belokkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana kalau beloknya ke sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada banyak yang 6. Rantai terpanjangnya berarti 6. Kamu bebas memilih mau yang lurus, mau yang belok. Lebih gampang adalah dengan yang lurus saja. Kalau yang lurus merupakan rantai terpanjang atau 6. Nah, setelah itu seperti tadi kita beri nomor, boleh dari sebelah kanan, boleh dari sebelah kiri. Hanya saja yang paling dekat dengan cabang. Berarti kita beri nomor dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu, kita perhatikan cabangnya. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Kenapa? Karena cabang yang ini itu metil. Metil, sorry. Bener. Kalau yang ini cabangnya berbeda karena kesatuan. C-nya ada 2, H-nya ada 5. Nah, yang ini namanya metil, sedangkan yang ini namanya etil. Nah, kamu harus menuliskan sesuai dengan alfabet. Di sini E, di sini M. Sesuai alfabet berarti etil duluan. Maka cara menuliskan namanya adalah kamu lihat etil di nomor 4, berarti 4. Etil. Terus ada di nomor 2, metil. Dan ininya 6. Rantai terpanjangnya 6 berarti heksana. Nah, maka namanya jadi 4 etil 2 metil heksana. Jadi jika ada lebih dari satu cabang yang berbeda, maka tuliskan sesuai dengan alfabet. Soal yang selanjutnya seperti ini. Jadi, kalau kamu perhatikan di sini ada yang di dalam kurung. Artinya, struktur yang tadi panjang itu dimempatkan. Yang harus kamu perhatikan adalah jika yang di dalam kurung bukan CH2, artinya yang di dalam kurung itu adalah cabang. Ya, kita perhatikan yang sebelah sini. CH3 2 kali CH. Artinya pada CH ini menempel CH3 sebanyak 2 kali. Maka kamu tuliskannya CH dulu. CH. Nah, dari CH ini kamu harus menuliskan CH3. CH3-nya boleh di atas, boleh di pinggir, boleh di pinggir, boleh di bawah. Boleh di atas, boleh di bawah, terserah, yang penting tidak di sebelah kanan. Karena di sebelah kanan ada lanjutan rantai berikutnya. Saya tuliskan di atas CH3 dan di pinggir CH3. Setelah itu berikutnya adalah CH2. Jika yang di dalam kurungnya CH2, kamu panjangkan sesuai dengan jumlah yang tertera di sini. Sini CH2-nya ada 2, maka tuliskan CH2, CH2 2 kali. Setelah itu ada CH. Maka tulis CH dan nempel cabang C2H5. Kamu boleh tulis di atasnya, boleh di bawahnya, asal tidak di sebelah kanan karena ada lanjutannya. C2H5 juga dapat kamu pecah jadi CH2 dan CH3 agar lebih mudah untuk menentukan rantai terpanjang. Setelah itu CH2 2 kali. CH2, CH2 dan terakhir CH3 sesuai dengan rantainya. Nah, setelah itu seperti yang tadi kita pelajari. Pertama, cari rantai terpanjang. Misalkan kita coba yang lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bagaimana kalau belok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Hanya 7. Berarti rantai terpanjangnya adalah yang lurus. Setelah dapat rantai terpanjang yang lurus, beri nomor. Nomornya pasti dari sebelah kiri karena paling dekat dengan cabang.
Dinomorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti yang tadi, analisis dulu cabangnya. Yang ini metil, yang ini etil. Sesuai alfabet kamu menuliskannya, berarti yang etil dulu. Kamu perhatikan ada di nomor 5, berarti namanya jadi 5 etil. Lalu ada metil di nomor 2, berarti 2 metil. Rantainya 8. Rantai utamanya 8, berarti oktana. Begitu. Selanjutnya adalah merubah dari nama ke struktur. Jadi kalau tadi di awal kita memberi nama struktur, sekarang kebalikannya, ada namanya, kita harus mencari strukturnya. Nah, pertama yang kamu lihat adalah yang paling belakang. Di paling belakang ada tertulis dekana. Dekana itu C-nya 10. Berarti pertama kamu harus menuliskan ada 10 C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu, kamu lihat ke yang paling depan. Di depan ada nama cabangnya, 3 tertier butil. Artinya di C nomor 3 ada cabang. Cabangnya tertier butil. Tertier butil itu bentuknya begini. Ini namanya tertier butil. Setelah itu ada cabang 4 metil. Berarti di nomor 4 ada metil. Metil itu CH3. Saya tulis di atasnya. Setelah selesai begini, ini belum selesai karena kamu harus menambahkan jumlah H. Ingat, C itu punya 4 tangan. Nah, perhatikan yang di sini. Ini tangannya baru digunakan 1, berarti masih ada 3 lagi. Maka di sini ditambahkan H-nya 3. Berbeda dengan C yang ini. C yang ini sudah digunakan 2, berarti kurang H-nya 2. Yang ini C-nya sudah digunakan 1, 2, 3, berarti kurangnya 1. Yang ini juga 1, 2, 3, berarti kurangnya 1. Yang ini kurangnya 2. Yang ini kurangnya 2. Yang ini kurangnya 2. Yang ini juga 2. Yang ini juga 2. Dan yang ini 3. Jadi strukturnya seperti ini. Harus hati-hati dalam menambahkan H, karena jika H-nya salah, maka strukturnya jadi salah. Selanjutnya, satu lagi contoh dari nama dibikin struktur. Seperti yang tadi telah dijelaskan, lihat dulu ujungnya. Oktana. Oktana itu C-nya 8, maka kamu jajarkan C-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu lihat dari awal. Ada 2 metil dan 4 isopropil. Berarti di nomor 2 ada CH3 metil. Sedangkan di yang keempat ada isopropil. Isopropil itu seperti ini. Nah, setelah itu baru tambahkan H. Yang ini berarti H-nya 3, yang ini H-nya 1, yang ini H-nya 2, yang ini H-nya 1, yang ini H-nya 2, ini H-nya 2, ini H-nya 2, dan ini H-nya 3. Begitu. Sekian penjelasan tentang tata nama senyawa alkana. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian dalam mencari nama senyawa alkana ataupun mencari struktur dari nama senyawa alkana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.